Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Saya harapkan saudara dalam keadaan baik, sehat, bahkan diberkati oleh Tuhan. Saudara dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena pada pagi hari ini Tuhan memberikan kita semua kesempatan, ini merupakan kesempatan yang baik, kesempatan yang sangat indah. Kita bisa kembali bersekutu, bahkan kita bisa merasakan hadirat Tuhan, pribadinya Tuhan, suaranya Tuhan, isi hati Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, baiklah sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati, pikiran kita, bahkan Alkitab saudara pegang di tangan saudara, dan kita sebelumnya itu kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan saat ini, pada pagi hari ini tinggi kepada kami untuk bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk bisa bersekutu dengan Tuhan, memuji dan membesarkan nama-Mu. Bahkan kami rindu mendengarkan suara-Mu kembali untuk mengarahkan hidup kami, memotivasi, memberikan kekuatan, bahkan penghiburan di dalam kehidupan kami, di masa kami menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, yang tidak mampu kami hadapi. Tapi kalau kami berhadapan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama Tuhan, Tuhan memegang tangan kami, maka kami akan kuat dan kami akan dapat melewati setiap persoalan masalah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sudah dikasih Tuhan, saya ajak dulu saudara membaca firman Tuhan dalam Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ada seorang pengusaha muda yang sukses di suatu daerah pada tahun 2015 ke atas. Tapi di penghujung tahun 2018, pengusaha ini mulai merasa sangat berat, di mana dia mengalami tingginya beban operasional dalam usahanya, sedangkan omsetnya, penjualannya menurun sangat drastis sekali. Beberapa perusahaan yang ada di sekeliling dia sudah mem-PHK-kan pekerjanya supaya perusahaan mereka agar tetap survive, tetap bertahan, tetap hidup. Saudara, dan kemudian pada tahun-tahun itu orang mulai cemas, mulai khawatir, mulai takut, mulai bimbang tentang pekerjaan mereka, tentang usaha mereka, bagaimana ke depan. Apakah saya akan tetap maju? Apakah usaha saya akan tetap bertahan? Apakah usaha saya akan ditutup? Atau saya sendiri juga akan di-PHK-kan oleh perusahaan yang saya bekerja di tempat itu? Apakah dengan pendapatan saya setiap bulan dapat membiayai semua kebutuhan keluarga? Dari makan, minum, pakai, membayar rekening listrik, telepon, bahkan studi anak-anak, SPP, dan lain-lain sebagainya. Saudara, kalau melihat fenomena
yang terjadi saat itu dan saat ini, saudara, kita pasti mengalami yang namanya manusiawi. Ya, manusiawi kalau kita takut, kita bimbang, cemas, karena kita sedang diperhadapkan dengan masa-masa yang sukar. Kesukaran ada di depan kita. Tetapi firman Tuhan mau katakan kepada kita pagi hari ini, bahwa kita tidak perlu takut. Kita tidak perlu cemas tentang kesukaran yang ada di depan kita. Karena kita telah diberikan oleh Tuhan hikmat, kebijaksanaan yang dapat mensiasati setiap kesulitan, kesukaran, persoalan yang ada di depan kita. Seperti yang terdapat di dalam Pengkhotbah 11 ayat 6 ini. Dengan judul mensiasati, bagaimana caranya kita mensiasati masa-masa yang sukar. Yang pertama, kita bisa mensiasati masa yang sukar. Yang pertama adalah kita harus berani mengambil resiko. Ayat 6a dikatakan, taburkanlah benihmu pada pagi-pagi hari. Berani mengambil resiko adalah suatu langkah maju untuk menggapai kesuksesan di tengah-tengah kesulitan yang kita hadapi saat ini. Pengkhotbah tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Banyak hal yang kita tidak tahu. Apakah besok akan baik-baik saja atau besok semakin sulit dan bahkan kita akan makin terpuruk. Pengkhotbah tahu ada bagian yang dilakukan oleh Tuhan dan ada bagian yang bisa dilakukan oleh dirinya atau manusia pada umumnya. Pengkhotbah mengerti bahwa Tuhan telah memberikan hikmat kepadanya, kemampuan untuk mengerjakan sesuatu untuk kelangsungan hidupnya. Sebab itu, untuk mengantisipasi kesulitan semasa manusia hidup di dalam dunia ini, maka pengkhotbah mendorong umat Allah agar berani mengambil yang namanya resiko atau tindakan-tindakan yang mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan hasil yang optimal dengan berkata, taburkanlah benihmu pagi-pagi. Saudara, kalau saya melihat kata pagi-pagi ini adalah yang pertama menunjukkan waktu yang efektif. Yang kedua, peluang kerja masih ada dan sangat terbuka. Kata pedagang, pagi hari kalau kita sudah bangun dan mulai bekerja, kita mulai meraup keuntungan, keuangan sebanyak-banyaknya sebelum dia ambil oleh orang lain. Yang ketiga, kekuatan masih prima, masih kuat ketika memulai pekerjaan yang baru. Ketika konsentrasi pikiran masih fit ketika kita berhadapan dengan pekerjaan yang kita tekuni sehari-hari. Yang kedua, siang hari itu menunjuk bagi saya, menunjuk waktu kerja yang tidak efektif lagi. Yang kedua, peluangnya hampir tidak ada, hampir habis karena waktu kerja tinggal 3-4 jam. Kalau kita bekerja mulai pagi, waktu kerja 8 jam, dari jam 8 sampai jam 4, bayangkan kalau kita bangun sudah jam 10, lalu kita melakukan aktivitas sebentar di rumah, baru kita mulai start kerja jam 12, jam 1, tinggal berapa jam sesudah itu, sudah habis waktunya. Saudara, yang ketiga, siang hari berbicara tentang kesulitan. Contoh, coba saudara menanam benih pada siang hari. Pertanyaannya, bisakah benih itu tumbuh? Dipastikan benih itu akan mati. Karena kenapa? Terkena sengatan terik sinar matahari sehingga dia tidak bisa bertumbuh. Jadi dalam mengambil sebuah keputusan untuk mengerjakan sesuatu harus kita pakai hikmat daripada Tuhan, dan kita harus mengerjakan waktu yang tepat itu, momentum yang tepat itu untuk melakukan sesuatu terobosan baru di dalam pekerjaan kita. Seperti yang dikatakan Salomo,
menabur benih pagi-pagi. Dan ini merupakan sebuah resiko. Saudara bayangkan, coba kalau kita menginvestasi, ada beberapa macam usaha. Usaha yang pertama mungkin tambal ban. Usaha yang kedua tanam vanili. Usaha yang ketiga jual kue-kue jajanan pasar. Usaha yang keempat mungkin share for pay. Dan ada masih banyak lagi usaha-usaha. Kalau di antara 5 usaha yang kita bangun, kita memulai menginvestasikan usaha kita, 2 mengalami kebangkrutan, mati, atau 3 masih ada 2. Makanya katakan pengkhotbah katakan, taburlah benih itu pagi-pagi hari. Dan ini merupakan sebuah resiko yang kita harus ambil. Saudara, kalau saya mengutip sebuah buku kecil yang berjudul Melangkah Lagi. Yang pertama dia katakan begini, mengusahakan sesuatu yang lain berarti mengambil resiko untuk terlibat. Yang kedua, menyampaikan impian Anda di hadapan orang yang banyak berarti saudara mengambil resiko untuk diejek oleh orang lain. Karena kalau Anda menyampaikan impian, visi Anda, dan mungkin tidak cocok, Anda pasti diejek, dan itu resikonya. Yang ketiga, mengasihi berarti saudara harus mengambil resiko untuk tidak mendapatkan balasan kasih. Makanya saudara kalau mau berbuat kasih kepada orang lain, membantu orang lain, jangan mengharapkan balasan dari mereka. Karena kalau saudara melakukan sesuatu menuntut balas, maka suatu waktu saudara akan kecewa. Yang keempat, melangkah maju meski menghadapi rintangan yang sangat berat, berarti kita mengambil resiko untuk gagal. Namun demikian, resiko itu tetap kita harus ambil karena resiko yang terbesar adalah jika kita tidak mengambil resiko apapun. Itu merupakan kegagalan yang terbesar. Orang yang tidak berani mengambil resiko dalam hidupnya, ada harga yang dia harus bayar. Hanya orang yang berani mengambil resikolah yang merupakan pribadi yang berkualitas, pribadi yang unggul. Jadi mereka yang berani mengambil resiko adalah mereka yang berhasil menemukan diri mereka sebagai pribadi yang unggul, dibedakan dengan orang yang lain. Pribadi yang mantap, pribadi yang luar biasa. Jadi keberhasilan dalam hidup ini adalah berurusan dengan resiko. Karena hanya orang yang berani mengambil resikolah yang memiliki kekuatan ganda dibandingkan mereka yang mencari jalan aman. Mereka yang menghindari dari kesulitan, dari persoalan yang ada di depan mereka. Saudara, kalau kita memiliki penghasilan yang baik, maka kita akan disebut orang yang berhasil dan nama Tuhan dimuliakan. Saudara, jadi kalau kita ingin sukses berhasil di tengah-tengah kesulitan, maka kita harus berani mensiasati. Yang pertama, kita harus berani mengambil resiko. Dan yang kedua, mensiasati di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit adalah yang kedua. Saudara harus bekerja dengan giat. Saudara harus bekerja pantang menyerah. Saudara harus bekerja yang namanya bekerja keras. Ayat 6b di situ dikatakan, dan jangan memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari. Jadi dari pagi sampai petang jangan ada istirahat. Pengkhotbah tahu bahwa hidup ini penuh dengan misteri. Makanya dia mendorong kita untuk sungguh-sungguh berjuang dalam hidup sekarang ini. Dan jangan kita pernah sia-siakan waktu yang ada di depan kita, kesempatan yang kita bisa kerjakan dan kita bisa tekuni sampai kita mencapai yang namanya kesuksesan. Salah satu bagian integral dari kesuksesan adalah kita bekerja keras, kita bekerja dengan giat, kita terampil dalam melakukan
pekerjaan kita, maka disitulah kita akan mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, dan kita bisa keluar dari ancaman masa sukar, sulit yang ada di depan kita. Saudara, tidak ada orang yang malas-malas tanpa kerja, duduk-duduk, ongkang-ongkang kaki, lalu dia sukses. Tidak ada. Nonsen. Ingat, pengkhotbah tidak meminta kita untuk menjadi orang yang gila kerja, lalu lupa diri, lupa keluarga, lupa Tuhan dan sebagainya. Orang yang gila kerja, dia bisa kerja sampai malam. Coba lihat saudara, di dalam ilustrasi gambar ini, ada orang sampai ketiduran di meja kerjanya. Karena kenapa? Dia memaksakan dirinya, sudah waktunya pulang, waktunya istirahat, tetapi dia masih bekerja. Akhirnya dia mengalami yang namanya kelelahan, kecapean. Pengkhotbah mau mengingatkan kita saat ini bahwa kita ini sungguh tidak tahu apa-apa dan tidak dapat memastikan hasil dari setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kita juga tidak tahu bagaimana Allah akan berkarya bagi kita. Walaupun demikian, ketidaktahuan itu tidak boleh membuat kita santai, lalu kita tinggal di rumah berhari-hari, tidak bersemangat, tidak rajin, loyo dalam menghadapi hidup ini. Sebaliknya justru karena ketidaktahuan kita itu, kita digugah untuk menjadi orang yang rajin dengan menabur benih pagi. Jangan kasih istirahat sampai petang hari karena ada waktu kita beristirahat. Kalau kita bekerja dengan ulet, dengan tekun, pantang menyerah, bekerja dengan giat dari jam 7 sampai jam 5 sore, kemudian kita berhenti, kita kembali ke rumah, kita bersama-sama dengan keluarga di dalam satu persekutuan, makan bersama, nonton bersama, lalu berdoa bersama sebelum tidur. Sesudah itu jam 10 kita bisa istirahat. Pagi-pagi jam 4 atau jam 5 kita sudah bangun kembali mencari hadirat Tuhan. Kemudian setelah kita mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, memanggil berseru nama Tuhan untuk supaya Tuhan mengerjakan dari pagi hingga malam nanti. Supaya kita bisa melakukan aktivitas pekerjaan kita dengan baik atas pertolongan Tuhan. Artinya kita perlu mencari peluang usaha, pekerjaan, bisnis sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keahlian kita. Maksudnya adalah supaya ada usaha yang saling menopang satu dengan yang lain. Dalam teori ekonomi dikatakan ada subsidi silang. Kalau yang satu agak seret usahanya satu, yang satu lancar dan luar biasa, yang lancar ini bisa menopang, mensupport yang agak kurang lancar, sehingga nanti satu waktu yang kurang lancar ini akan menjadi berkembang pesat dan menjadi suatu investasi unggulan. Jadi saudara, mencari banyak peluang bukan berarti serakah, tetapi itu strategi untuk maju di tengah-tengah masa yang sulit ini. Jadi sekarang perlu dihidupkan di dalam hidup kita mental pantang menyerah. Walaupun kesulitan ada di depan kita, kita harus giat selalu dan tekun bekerja pekerjaan yang sedang kita kerjakan. Kalau kita giat bekerja, rajin, ulet, maka kesulitan itu tidak akan melilit kehidupan kita, tidak akan mencengkram kehidupan kita, tetapi sebaliknya kita yang akan mengendalikan kesulitan itu. Minggir, kamu di sana, kamu di situ, saya mau lewat. Karena kita punya kekuatan, power, punya kesuksesan, sehingga kita bisa mengendalikan kesulitan itu, masa-masa yang sukar, karena kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Karena kita adalah orang-orang yang sukses, karena kita adalah orang-orang yang berhasil, karena Tuhan yang mengizinkan kita untuk menggapai kesuksesan itu. Karena itu semua pekerjaan, usaha, cita-cita masa depan kita ada di dalam tangan Tuhan yang kuat
untuk mensiasati masa-masa sulit, kita perlu mengundang Tuhan hadir di dalam usaha, pekerjaan, bisnis, semua aktivitas kita. Dan kita mulai fokus dalam pekerjaan, bekerja. Jadi ada bagian Tuhan untuk melindungi kita, tetapi ada bagian kita, tanggung jawab kita untuk kita mulai bekerja dengan rajin, dengan giat, sehingga kesulitan dapat kita atur, kesulitan dapat kita atasi. Kesimpulannya, kalau saudara ingin keluar dari masa-masa sulit, maka saudara harus punya hikmat untuk mensiasati setiap kesulitan-kesulitan yang ada di depan saya dan saudara dengan cara pertama, berani mengambil risiko. Memulailah pekerjaan, walaupun pekerjaan itu kecil, modal kecil. Mulailah bersama-sama Tuhan, panggil nama Tuhan untuk memulai pekerjaan yang baru itu. Maka Tuhan akan menolong saudara untuk menjadi orang yang sukses di tengah-tengah kesulitan. Yang kedua, kita bisa mensiasati masa-masa yang sukar yang ada di depan kita. Yang kedua, bekerja dengan giat. Kita punya modal adalah hidup sehat. Kita punya keterampilan, kita punya hikmat yang Tuhan berikan. Dan itu kita satukan untuk kita bekerja dengan giat, bekerja dengan bekerja keras, pantang menyerah, pantang mundur. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang dimuliakan Tuhan. Dan kita bisa menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan menolong, memberkati, memberikan kesuksesan, bahkan Tuhan memberikan kita anugerah kasih-Nya yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, kalau saudara diberkati dengan firman Tuhan ini, saya himbau supaya saudara bagikan ini kepada orang lain, supaya orang lain juga diberkati oleh Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ada kekuatan baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami diberikan motivasi yang baru kembali. Tadinya kami sudah putus asa, kami tidak mampu. Kami sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tetapi lewat firman Tuhan pada saat ini, bahwa kami masih bisa mampu untuk berhadapan dengan masa-masa sukar, kesulitan apapun. Karena Tuhan ada di pihak kami. Tuhan memberikan kami hikmat, Tuhan memberikan kami keterampilan, Tuhan memberikan kami terobosan yang baru, jalan yang baru untuk kami melakukan setiap aktivitas kami. Karena Tuhan mengasihi kami, orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan, supaya setiap orang yang berseru nama Tuhan tidak dipermalukan. Supaya setiap orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan mengangkat harkat hidupnya, usaha pekerjaannya, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati seluruh jemaat Gereja Bethel Tabernakel dalam usaha dan pekerjaan, kekuatan, kesehatan dalam rumah tangga, dalam studi anak-anak, juga memberkati semua pemirsa yang sudah menyaksikan ibadah virtual ini. Mereka diberkati pekerjaan usaha, rumah tangga, kesehatan, kekuatan, juga studi masa depan anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kami akan akhiri ibadah ini dan kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Saudara, mari angkat hati saudara. Kiranya kasih karunia Allah meliputi kita semua. Dan kemuliaan Allah memerdekakan kita. Kiranya kekuatan Allah melindungi kita. Dan damai Allah menghibur kita semua. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Tuhan datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, shalom. Sampai berjumpa lagi minggu depan dengan berkat rohani firman Tuhan yang lain. Amin. Tuhan selalu menolongku.
hidup